Ya, oke. Terima kasih. Selamat siang semuanya, teman-teman yang sudah join dan bergabung. Sambil kita istirahat ya, dan persiapan untuk sesi kedua tentunya ya kita coba ngobrol-ngobrol dan sedikit ada penjelasan beberapa hal yang memang perlu diperhatikan buat teman-teman kalau misalnya trading ataupun yang investing gitu ya. Khususnya untuk yang trading ya saat ini karena banyak beberapa saham yang pergerakannya ini cukup menarik ya, yang di akhir minggu lalu sampai dengan hari ini beberapa sahamnya yang kita coba share juga di grup Warkop Saham. Mungkin teman-teman udah ada yang ikutan cuan juga ya. Nah, kita coba dulu lihat dari sisi indeksnya IHSG. Ntar, ini kayak ganggu. Kita lihat dulu. Nah, kalau dilihat untuk pergerakan hari ini ya, dari indeks sendiri closing sesi 1 itu di 6.051 atau naik sekitar 0,1%. Memang tipis ya, tapi beberapa hal yang jadi menarik itu adalah IHSG-nya masih bertahan di atas level psikologis 6.000. Nah, itu yang harus kita coba ambil kesimpulan dulu ya, bahwa IHSG ini cukup aman di atas psikologis 6.000. Kemudian juga meskipun memang kenaikannya nggak besar ya, tapi secara perlahan gitu, secara perlahan ada naik dikit-dikit dan beberapa saham yang kecilnya pun juga ini lumayan aktif gitu ya untuk hari ini seperti misalkan saham yang berkaitan dengan perbankan yang kecil ya, perbankan yang rencananya itu go di digital ya, seperti misalkan ada saham agro yang sudah saya share juga di grup ya, saham agro hari ini ada kenaikan juga yang lumayan signifikan ya. Saham agro naik 6%, kemudian juga ada saham BBYB, Bank Neo ya. Ini salah satu yang 7 bank yang disebutkan oleh OJK ya, Go Digital. Kemudian juga ada saham Basca yang kemarin juga kita rekomen ya. Hari ini juga 7% naiknya. Kemudian ada juga saham BKSW juga sama ya, kenaikannya juga lumayan hari ini 6%-an gitu. Nah, jadi bank-bank kecil ini memang ada kenaikan ya berkaitan dengan isu bank digital gitu. Jadi teman-teman seperti yang sering saya coba informasikan bahwa kita lebih fokus ke sentimen pasar yang ada saat ini. Nah, sentimen pasarnya berkaitan dengan bank digital ya kita fokus cari saham-saham yang ada keterkaitannya gitu. Jadi itu yang bisa kita coba upayakan untuk saat ini ya karena kalau kita lihat secara fundamental pun juga nggak banyak perusahaan yang secara kinerja keuangannya itu baik ya. Jadi kita bisa mengandalkan dari sisi teknikal dan sentimen pasar. Nah, sentimen pasar ini gimana biar kita tahu ya? Berarti poinnya itu adalah kita harus banyak update informasi, baca berita yang di-share di grup Warkop Saham, itu udah merupakan berita-berita yang coba kita pilih ya, yang memang akan berpengaruh terhadap perusahaannya, kita share. Jadi harus dibaca tuh setiap pagi informasi dari Mas Bima ataupun dari saya ya, yang di-share setiap pagi, usahakan dibaca gitu. Nah, kalau sudah dibaca nanti akan kelihatan kira-kira apa sih yang memang perlu diperhatikan gitu. Nah, poinnya itu kalau kita melihat sentimen pasar harus banyak baca berita dan minimal setiap pagi itu ya kita harus sediakan waktu ya sebelum market buka itu untuk membaca gitu. Nah, itu ya. Kemudian dilihat dari sisi pergerakan investor ya, kita coba lihat pergerakan investor untuk hari ini atau di sesi pertama kira-kira seperti apa ya. Kita lihat dari sisi foreign net buy ya. Nah, kita lihat investor asing di sesi pertama bergeraknya di mana nih? Nah, ini saham-saham yang investor asingnya itu net buy atau melakukan pembelian bersih di sesi pertama. Ada saham Bank BRI, kemudian ada Bank Mandiri, Bank BNI ya yang besarnya, kemudian Antam, Inco. Nah, ini saham-saham yang dibeli oleh investor asing di sesi pertama, net buy ya. Artinya penjualan pembelian bersih gitu secara keseluruhan. Nah, kemudian kita lihat dari sisi domestiknya. Kalau kita tadi lihat asing, kita coba lihat domestik net buy-nya. Nah, kira-kira investor asing itu bergeraknya di mana? Investor lokal ya, domestik nih, kita semua nih. Kebanyakan bergerak di mana? Nah, ternyata dilihat untuk hari ini banyak pergerakan di saham BCA ya. Kemudian ada di saham Telkom, ada di saham Bull juga, di sini ada saham Adro, SCMA. Nah, ini banyak ya. Ini macam-macam saham-saham yang banyak dibeli oleh investor lokal atau domestic net buy-nya. Nah, itu ya untuk yang beberapa informasi buat teman-teman semua biar nanti punya bayangan
kira-kira pergerakan dari investor asing dan investor lokal itu di saham apa aja gitu untuk setiap harinya. Oke, kita balik lagi ke chart teknikal. Nah, untuk di sesi pertama, kita coba lihat pergerakan dari saham IHSG sendiri ya. Silakan buat teman-teman yang mau ada pertanyaan, ditanyakan di kolom komentar, sebutkan sahamnya apa, kemudian sudah punya atau belum. Gitu. Nah, itu karena akan berpengaruh ya terhadap jawabannya nanti. Nah, kita lihat dari sisi indeksnya dulu. Indeks gimana sih untuk saat ini ya peluangnya? Nah, seperti yang sering saya bilang bahwa sebetulnya kalau dari tren jangka panjangnya, indeks kita ini sebenarnya masih uptrend ya. Jangka panjang kita tarik yang beberapa tahun ke belakang ya. Nah, seperti ini. Jadi hal yang paling utama, entah itu kita melihat indeks ataupun dari saham ya, kita lihat dulu tren utamanya. Tren utama ini terdiri dari beberapa bulan atau bahkan lebih dari 1 tahun. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita pastikan dulu bahwa saham tersebut trennya apa. Harus tahu dulu trennya apa. Kalau udah tahu tren, misalkan kita ini indeks ya, IHSG tren utamanya masih uptrend. Masih uptrend. Kemudian juga untuk dari psikologisnya, support psikologisnya itu di angka 6.000 ya, di angka 6.000. Sekarang closing hari ini itu di level 6.050, artinya masih di atas moving average juga ya, masih di atas level psikologis 6.000. Jadi masih cukup aman, dan support terdekatnya di mana nih? Nah, kalau untuk indeks sendiri, support terdekatnya itu kita bisa gunakan di level, bentar ya, ini ya. Nah, ada sekitar di level berapa nih? 5940 ya. 5940 sebagai supportnya dari indeks kita. Jadi selagi masih di atas itu masih nggak masalah, masih cukup bagus ya untuk saham, untuk indeks secara keseluruhan. Nanti kita harus agak khawatir kalau sudah bergerak di bawah 6.000, apalagi di bawah sekitar 5.936 ya, 5940 lah, 5940 itu sebagai supportnya. Jadi kalau sudah breakdown dari situ, kita harus cukup khawatir dan harus lebih perketat lagi dari sisi portofolio yang kita miliki gitu ya. Nah, itu untuk indeks kita. Jadi sejauh ini masih cukup terkendali. Risikonya itu dari kasus corona ya. Meskipun memang kemarin PPKM, tapi sebenarnya responnya ini cukup baik. Nah, ini sepertinya memang investor itu udah ini ya, udah memprediksi bahwa sebetulnya ini langkah yang memang perlu dilakukan gitu. Perlu dilakukan oleh pemerintah agar nanti ke depannya pun juga akan jauh lebih baik gitu PPKM darurat ini. Jadi semenjak ada pengumuman PPKM, tapi sebenarnya respon dari indeks sendiri nggak begitu jelek ya seperti di tahun lalu gitu. Nah, justru kecenderungan itu masih menguat. Nah, makanya kita harus terus pantau juga berita-berita di TV ya. Kalau misalkan ada hal-hal yang memang kurang baik, ya nanti coba kita langsung atur strategi lagi. Sejauh ini respon dari PPKM yang dilakukan oleh pemerintah tidak berpengaruh negatif ya terhadap indeks, dan lebih fokus ke saham-saham yang memang mempunyai sentimen pasar. Oke, kita coba untuk baca dari chatnya. Selamat siang. Akra sudah punya Pak, nyangkut Pak Doni, Pak Tar yang di atas dulu nih, Pak Pak siapa ya? Jum. BBHI Pak, BBHI. Ini BBHI yang sudah luar biasa kenaikannya ya dalam setahun terakhir. Ini memang ini saham yang termasuk juga yang go digital, dan kenaikannya udah paling tinggi di antara yang lain. Kalau nggak salah setahun itu udah kenaikan udah sekitar 6.000% ya untuk saham BBHI ini gitu. Nah, jadi kenaikannya sudah sangat tinggi. Kemudian juga kalau nanti ada kaitannya berita untuk saham BBHI ini, harus hati-hati karena kan kita juga kenal istilah di pasar itu ada sell on news. Jadi kalau sudah naik sebelumnya dan cukup tinggi kenaikannya, ketika berita muncul
Nah, itu harus hati-hati gitu. Biasanya ada penurunan gitu. Akhir dari kenaikannya tersebut itu biasanya keluar berita yang positif gitu. Hati-hati dengan sell on news. Kalaupun misalkan muncul berita terus ada kenaikan, nah itu biasanya memang apa namanya kenaikan yang terbatas. Jadi nggak bakalan besar lagi kenaikannya. Harus hati-hati ketika muncul berita positif dan sahamnya sudah naik ribuan persen, bahkan seperti BBHI ini harus hati-hati gitu. Karena apa namanya pasti pesta usai gitu ya, kenaikan itu pasti usai gitu, pasti di suatu waktu akan ada pembalikan arah gitu. Ini itu yang harus hati-hati. Untuk saat ini BBHI seperti apa? Kita gunakan aja moving average 5 hari. MA5 itu menggunakan garis yang merah ini ya. Nah, ini MA5 sebagai supportnya. Jadi kalau kita ketemu saham yang trennya uptrend seperti BBHI, kita gunakan moving average 5 hari atau MA20. Nah, biasanya dipakai MA5 hari. Nah, MA5 hari ini patokan sebagai supportnya. Jadi kalau udah bergerak di bawah MA5, nah kita langsung bisa lakukan penjualan. Selagi masih di atas itu, ya kita masih dipertahankan. Lalu pertanyaannya, ada nih beberapa kali dia turun di bawah MA5, tapi bisa balik lagi. Nah, itu pastikan penurunannya itu sudah lebih dari 3% dari MA-nya. Ya, jadi kalau misalnya kita patokan misalnya di sini MA5-nya itu 4.400 ya, sekitar 4.430. Nah, turun dia sampai closing itu di bawah itu dan lebih besar 3% dari MA-nya, lebih turun ya, turun lebih besar penurunan dari MA-nya itu semua kurang lebih 3% lah, 3%. Nah, itu bisa dipastikan bahwa akan ada lanjut naiknya gitu. Tapi kalau misalkan baru turun di bawah MA5 dan masih sedikit penurunannya, itu ada kemungkinan dia balik ke harga atas MA lagi gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Contohnya seperti yang di sini ya. Jadi dia ada penurunan, ya ini hanya penurunan kecil, kemudian dia balik lagi ke di atas MA5-nya. Jadi MA5 ini cukup efektif untuk menjaga pergerakan harga saham yang secara trennya ini uptrend, bullish ya, strong bullish seperti BBHI. Nah, contoh lain seperti apa? Saham yang sekarang banyak dipertanyakan ya seminggu ini, dan kita juga udah rekomendasiin yang cukup lama dari minggu lalu ya, rekomendasi untuk saham agro. Nah, agro sendiri sama, polanya seperti BBHI yang trend following, artinya kita bisa hold saham tersebut selagi trennya masih uptrend. Nah, untuk saat ini agro kita juga pantau menggunakan MA5, bisa gunakan MA5 sebagai batasan penjualan kita ya. Nah, saat ini MA5-nya itu di angka 2020. 2002 di level 2000. Nah, ini sebagai titik supportnya. Jadi kalau teman-teman nanti mau membeli saham agro selagi masih di atas itu masih cukup baik ya, atau dipertahankan. Tapi ya balik lagi, kita harus tetap pantau pergerakan seperti ini karena nggak tahu ya nanti akhir dari kenaikan ini di level berapa gitu. Sejauh ini kalau secara secara teknikal target terdekatnya itu paling tidak ngejar ke angka 2.400 ya untuk saham agro. 2.400 hari ini sesi pertama closing 2.250. Nah, itu ya mungkin yang bisa diperhatikan buat teman-teman untuk yang punya saham agro. Agro mulu. Ya, kemudian Akra sudah punya Pak, nyangkut dari Pak Doni. Akra. Ya, saham Akra. Nyangkutnya di berapa nih? Nah, untuk saham Akra saat ini saya sudah sempat rekom ya beberapa waktu lalu. Target terdekat ini sebenarnya kalau ditarik secara jangka panjang nih masih sideways ya, polanya masih pola sideways, jadi masih belum bisa banyak bergerak sebetulnya ya untuk saham Akra. Masih sideways di range 3.400, dari 3.000 sampai 3.400 ya, itu area tradingnya. Jadi kita bisa gunakan area tersebut untuk jualan ya, untuk day trading. Misalkan nanti menyentuh mendekati area 3.000 kita beli, nanti kalau ada kenaikan kemudian mendekati area 3.400 kita bisa jualan. Nah, itu yang biasa kita lakukan kalau misalkan di saham yang cenderung sideways. Nah, Akra ini sebenarnya cenderung sideways ya. Di sini terlihat bahwa pergerakannya kalau secara jangka pendeknya atau jangka menengahnya ini ada penurunan, tapi kalau kita lihat secara jangka panjang, trennya ini masih sideways. Nah, untuk saat ini gimana peluangnya? Kalau untuk saham Akra sendiri, target ini udah yang lama ya, harus dihapus.
Ya, target pertama atau supportnya itu di level 3.000. Ini sebagai support yang terdekat ya untuk saham Akra. Nah, jadi Bapak kalau Pak Doni kalau udah punya dan nyangkut, ya mungkin harus disabar-sabarin dulu Pak, supportnya di angka 3.000, dan nanti kalaupun mau nambah, pastikan ya mungkin mendekati area 3.000 gitu ya. Jangan sekarang karena potensi turunnya juga masih ada. Kemudian kalau nanti diperhatikan, kalau ternyata turun di bawah 3.000, apalagi volumenya cukup besar ya penurunan tersebut, ya mungkin kita harus ada pengurangan portofolio yang Pak Doni punya ya untuk saham Akra. Agar kenapa? Nanti bisa pertama biar mempunyai case yang baru ya, biar kita bisa masuk di saham yang lain seperti BRIS, Agro yang belakangan ini naiknya juga sangat signifikan ya, SCMA juga. Jadi sayang kalau kita hanya terpaku di satu saham yang nyangkut, apalagi sudah nyangkutnya itu udah dalam dan cukup lama. Jadi uangnya nggak muter lagi gitu. Padahal ketika kita berani cut loss di saham tersebut ya, meskipun misalkan udah ada penurunan, yang penting kan kita membatasi kerugiannya gitu. Kita udah batasin kerugian, kita jual, kemudian kita pindahin di saham yang memang lagi aktif gitu. Nah itu kan kerugiannya pun juga akan terganti gitu. Nah jadi poinnya adalah kita yang paling penting adalah mempunyai trading plan. Jadi ketika turun harus siap untuk jual di level berapa, naik pun juga harus siap jual di level berapa gitu. Agar nanti punya cash lagi, kita bisa leluasa di saham yang lain. Jadi jangan sampai terpaku di satu saham, kemudian ruginya udah sampai puluhan persen, akhirnya kita melewatkan peluang-peluang yang ada saat ini. Peluang-peluang yang ada saat ini kan cukup signifikan ya. SCMA, kemarin kita coba trading ya, LPPF, yang naiknya juga luar biasa, Agro, gitu, BRIS. Nah itu peluang-peluang yang terlewati karena kita terlalu fokus di saham yang nyangkutnya gitu. Jadi segera kita coba cek lagi portofolionya, kemudian dilihat mana yang memang peluang, mana yang belum gitu. Nah untuk saham Akra sendiri supportnya di 3.000, kalau nanti mendekati level itu dan malah jebol ke bawah, lebih baik dikurangi dulu portofolionya karena penurunan berikutnya bisa ke area sekitar 2.800 ya, sekitar 2.800. Nah ini sebagai supportnya gitu. Jadi harus hati-hati untuk saham Akra, batasi resiko di angka 3.000. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini cukup ramai ya hari ini. Mungkin ada Bapak Ibu semua yang mau tanya, silakan. Akra sudah punya nyangkut Budi Hartono, DSNG. DSNG. Banyak sekali ya pertanyaan. Ya, DSNG ini juga sempat ada ini udah lama ya. Rekomendasi hari ini 5. Ya, dilihat kalau dari trennya sebetulnya udah mulai ada tren penurunan dari semenjak April ya. Dilihat dari sini ada tren turun dari April. Ini kita lihat ini ya. Nah, jadi ini tren pertama kali dia turun dari tren kenaikannya. Nah, kalau sudah seperti ini sebetulnya memang penurunan jauh lebih besar peluang turunnya dibanding ada kenaikan. Karena yang berubah itu adalah tren, jadi bukan hanya sekedar koreksi wajar. Nah, ini terjadi di bulan April, sekitar bulan April, Mei ya. April ke awal Mei itu pertama kali patah trennya. Nah, untuk saat ini seperti apa peluangnya? DSNG supportnya kita ambil yang baru. Ini yang lama. Ya, support terdekat di sekitar 480. Pertama di sini ya, 486. 480, 486. Kedua, supportnya di level yang ini. 450. Nah, ini support pertama, support kedua untuk DSNG. Peluang kenaikannya itu bisa ke level berapa? Peluang pertama untuk saham DSNG paling tidak ke 545. Ya. Kemudian 570. Nah, ini peluang kenaikan. Jadi untuk saat ini paling tidak ya untuk DSNG itu di 486. Cuman kalau kita patokan menggunakan moving average 20 hari, ini ada support juga di angka 500 ya. Jadi batas ini aja, lebih awal itu di angka 500. Kalau turun lagi paling tidak ke 486 untuk supportnya. Nah sejauh ini kalau punya sahamnya DSNG untuk saat ini ya, ini karena muncul candle doji, kalau berakhir sampai closing seperti ini, kemungkinan besok ada
ada kenaikan gitu. Karena biasanya ada saham yang turun berturut-turut, misalkan sehari atau 2 hari atau 3 hari. Nah, muncul candle terakhir itu candle doji. Candlenya seperti ini ya, persis seperti ini, candle doji. Nah, biasanya besoknya ada kenaikan. Jadi tunggu sampai closing, lihat DSNG seperti apa. Kalau bertahan seperti ini dan di atas 500, boleh pertahankan atau boleh beli lagi dengan harapan bisa menjual di level 545 ya, 545 sampai 570. Itu untuk saham DSNG ada peluang, harus dipantau sampai closing sesi kedua. BKSW sudah punya Pak, kira-kira masih amankah untuk ditambah lagi dengan harga sekarang? Kalau mau nambah lagi untuk BKSW sebetulnya momentumnya masih ada ya, karena kalau dilihat dari teman-teman yang lain, saham-saham yang lain yang go digital juga, kenaikan BKSW ini belum besar ya dibanding dengan saham-saham yang lain seperti BBHI ataupun Agro. Nah, saat ini posisinya BKSW ini cukup menarik sebetulnya ya. Kemarin kita rekomen juga targetnya di 220 paling terdekat. Ya, ini kalau udah breakout sebenarnya bisa lebih tinggi lagi ya untuk BKSW. Tapi patokannya atau poin pentingnya di hari ini adalah 205. Nah, 205 ini atau 206 ya. Kalau berhasil breakout di level tersebut dengan volume yang cukup besar, nah kita bisa nambah lagi dengan harapan kenaikan bisa sampai 240. Ini cukup jauh kalau nanti naik ya untuk BKSW. Jadi masih ada peluang untuk kenaikan di saham BKSW. Kalaupun mau nambah, pastikan bisa bertahan di atas level resisten atau di atas level 206 sampai closing nanti ya. Kalau di atas itu boleh nambah lagi dengan harapan kenaikan dan penjualannya itu di level 220 sampai 240 untuk saham BKSW. Nah, dilihat dari pergerakan saham yang lainnya seperti BBYB ya, BBYB juga sama, itu ternyata ada kenaikan ya hari ini yang lumayan signifikan. Jadi artinya kayaknya masih ada berpeluang untuk saham BKSW ataupun BACA ya, baca. Itu masih ada peluang ya untuk hari ini. Jadi dipantau terus pergerakannya nanti di sesi kedua. Tren BABP dan ERA hari ini maintain or sell. ASI prospek ya. Coba ya Pak Michael, coba ini di saham BABP. Ini bekasnya yang waktu itu. Ya, BABP sebetulnya ya kalau tren ini harus hati-hati karena tren kenaikan ini udah sangat signifikannya sebelumnya, kemudian dari sini udah mulai terlihat ada penurunan. Nah, ini secara jangka menengah di sini jangka pendeknya ini sebenarnya udah mentok di MA20 ya. Jadi agak sulit ya kepentok di MA20. Harus dipastikan nanti sampai closing kalau bertahan seperti ini ya harus hati-hati juga apalagi nanti breakdown dari MA5-nya. MA5 di sini 288. Jadi harus pastikan saham BABP bergerak di atas 288. Kalau hari ini di bawah itu closingnya harap dijual terlebih dahulu untuk saham BABP. Kalau target kenaikan sebetulnya lumayan agak panjang ya. Target kenaikannya bisa mencapai di sekitar 410. Cuman hati-hati kalau breakdown dari moving average atau dari supportnya itu bisa berlanjut penurunan. Nah, jadi kalau untuk target sendiri agak cukup jauh. Cuman harus pastikan bahwa dia bisa bertahan di level yang ada saat ini. Jadi pastiin bergerak di atas 288. Kalau di atas itu masih cukup aman ya dipertahankan dengan target minimal di angka 400. Oke, lanjut BKSW, BABP, Era Jaya. Nah, ini Era Jaya yang saya rencananya juga mau coba rekomendasikan ya di grup buat teman-teman semua. Cuman tadi masih belum confirm ya dari sisi candle-nya. Nah, polanya sebetulnya udah cukup baik ya untuk saham Era ini. Kalau dilihat dari tren masih cukup uptrend, masih bullish ya. Kemudian ini posisinya ada di area di bawah di bawah supportnya. Sorry, di bawah support 640. Closing sesi pertama itu di 630. Nah, ini kalau misalkan dia berhasil hijau ya untuk hari ini, biasanya akan bisa mempertahankan tren kenaikannya. Nah, ini masih dipantau ya, dilihat nanti sampai di closing harusnya sih bertahan di atas 640. Kalau sudah di atas 640 ini harusnya ada pelanjutan kenaikan ya, karena tren utama juga dia masih uptrend, masih bagus. Kemudian ini hanya koreksi ya kalau di level 640. Jadi untuk Pak Michael ya, untuk Era Jaya pantau sampai closing. Kalau misalkan di bawah 640 jangan dulu ya kalau untuk saat ini sih. Gitu.
Cuman ini cukup menarik, perlu diperhatikan untuk di hari ini. Astra, ASII, kita lihat. Astra tren masih downtrend, masih turun dari semenjak Januari 2021 ya, masih tren turun, masih kuat tren penurunannya. Kemudian kita lihat ini udah lama ya, kita hapus saja karena udah lama. Ya, saat ini tren penurunan masih bisa berlanjut untuk saham Astra, supportnya di angka 4.700. Jadi sementara ini lebih baik dihindari dulu ya kalau yang punya saham Astra, yang mau beli saham Astra karena tren masih cukup kuat, tren penurunan. Kemudian apa namanya, belum ada sinyal pembelian lagi gitu ya. RSI juga masih di atas, masih belum cukup baik ya untuk saham Astra. Jadi sementara ini harap di wait and see dulu untuk saham Astra untuk saat ini. Oke, bentar. Ya, lanjut pertanyaannya. Saya punya BRI minus 10%, BNI minus 23%, dan BRIS minus 2,7%. Apa yang harus saya lakukan? Pertama, untuk saham BRI dan BNI ini saham yang blue chip, saham perbankan yang besar. Jadi jangan khawatir meskipun masih turun ya. Minimal kan dalam 1 tahun itu kita dapat dividen. Itu enaknya kalau kita nyangkut di saham blue chip. Meskipun lagi turun, tapi kita bisa dapat penghasilan lain dari dividen, meskipun ya memang nggak terlalu besar ya kalau kita megangnya sedikit gitu. Tapi ya minimal gitu, mending gitu dibanding kita beli saham yang nyangkutnya itu di saham yang non blue chip gitu. Jadi kita nggak punya pemasukan lain selain memang kerugian yang bisa kita terima gitu. Nah, di saham yang BRI dan BNI ini kita harus pahami dulu bahwa secara kualitasnya ini kualitas yang baik, 10% penurunan di Bank BRI, kemudian minus 23% di Bank BNI. Sebenarnya yang peluang untuk ya tergantung dari strateginya ya, apakah Pak Haki ini ada rencana untuk buyback lagi atau membeli lagi ya average atau tidak. Nah, kalau ada rencana untuk membeli lagi, itu bagus gitu. Karena di saham yang bagus, ketika kita turun di atas 10%, harus ada melakukan pembelian kembali atau buyback. Agar harganya itu semakin turun gitu ya, harga pembelian kita. Dan ini cocok juga kalau kita dijadikan sebagai saham yang jangka panjang. Untuk saham Bank BRI sendiri minus 10%, secara tren ini masih turun, jadi masih belum bisa berharap banyak sebetulnya untuk saham Bank BRI, kecuali kita hanya untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang ya boleh dilakukan pembeliannya. Sedikit-sedikit dilakukan pembelian untuk saham Bank BRI nggak masalah. Nah, untuk saham BBNI pun juga sama. Ini juga boleh dipertahankan sampai jangka panjang ya, karena ini saham perbankan juga. Nah, untuk saham BNI tadi kita ada rekomendasiin juga. Sebetulnya ini time to buy kalau punya saham Bank BNI, apalagi minus 23%, harus ada pembelian lagi agar harga sahamnya lebih turun. Gitu. Nah, nanti ketika dia sudah ada kenaikan, nah minimal kerugian kita itu akan sedikit gitu. Apalagi sampai bisa jadi cuan gitu. Nah, itu lebih bagus lagi. Nah, posisi saat ini untuk saham Bank BNI ini sudah tepat ya. Kalau mau masuk lagi sudah tepat karena peluang rebound-nya juga lumayan besar. Kenapa ya? Pertama kan ini sudah turun lumayan dalam. Kemudian RSI ini masih cukup rendah, 38% untuk RSI-nya. Kemudian ini ada peluang golden cross nantinya untuk saham MOFIT di BBNI ini ya, indikator MA5 ke MA20. Nah, ini masih cukup baik, minimal target-targetnya itu yang kali 5.000. Nah, untuk saham Pak Hakiki ini yang sudah minus 23%, saya pikir sih harus ada pembelian lagi ya untuk saham Bank BNI. Kalau BRI mungkin boleh di skip dulu, nggak usah tambah lagi. Tapi untuk saham BNI, ya saya rasa sih ini tepat ya kalau beli lagi untuk saat ini gitu, agar nanti harga sahamnya lebih turun. Nah, untuk saham BRIS minus 2,7%, apa yang harus dilakukan? Itu di hold dulu aja karena secara teknikal untuk saham BRIS ini masih baik ya, masih bagus, momentumnya juga masih besar. Nih, ini kita chart yang dari minggu lalu ya, ini level 2.500. Resisten pertama itu di 2.500 untuk saham BRIS. Kalau ini sudah tercapai dan breakout, nah peluangnya ke level 3.000. Jadi di hold aja untuk saham BRIS. Yang belum punya boleh buy on breakout di 2.500 yang belum punya saham BRIS ya.
yang sudah ada keuntungan dan niatnya untuk day trading boleh taking profit di level 2.500. Nah, jadi disesuaikan dengan strategi masing-masing. Akan berbeda antara kita dengan orang lain gitu. Karena berpengaruh terhadap strateginya gitu. Nah, ini saham BRIS. Kemudian saya ada satu saham yang cukup menarik ya, saham MTDL. Karena tadi ada yang nanya juga dan ternyata cukup baik juga ya sahamnya. Nah, MTDL posisinya seperti ini. Ini juga berpeluang ada pelanjutan lagi untuk besok ya. Jadi kalau niat untuk ngambil momentum sore ya untuk jualan pagi-pagi besok, mungkin MTDL ini bisa dijadiin list ya. Nah, sudah breakout dari level resisten terdekatnya di level 2200. Hari ini 2310, nah potensi lanjut sampai paling tidak 24 sampai 25, 2400 sudah sampai ke 2500. Nah, hari ini di sesi kedua mungkin teman-teman bisa coba perhatikan di saham MTDL. Ada pertanyaan kok udah naik 10%, bisa naik lagi nggak gitu kan? Nah, pertanyaan gitu. Nah, kalau untuk pertanyaan itu, jadi teman-teman harus bisa melihat juga ada saham yang sifatnya itu buy on breakout, ada juga yang buy on weakness. Dan itu juga memang nggak ada yang salah ya, semua bisa dapetin keuntungan, tergantung kebiasaan. Jadi banyak juga yang nasabah atau investor-investor itu sukanya saham yang turun. Nah, itu nggak masalah, jalannya aja. Cari saham-saham yang lagi turun, diakumulasi. Ada juga yang sukanya itu yang buy on breakout. Jadi ada yang breakout dia beli untuk naik lebih tinggi lagi. Dan itu nggak masalah gitu. Kalau kita lihat seperti itu kan banyak ya, seperti agro udah naik lebih tinggi lagi gitu. Untuk saham seperti BBYB kemarin auto reject sekarang naik lagi gitu. Nah itu nggak ada salahnya. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melihat dari sisi momentumnya. Momentumnya masih ada, isunya juga masih positif, kemudian juga dilihat secara volumenya juga cukup rame ya. Apalagi kalau misalkan investor asing masuk, nah itu nggak masalah. Jadi bukan jadi patokan bahwa udah naik nggak bisa naik lagi, itu nggak seperti itu gitu. Karena banyak saham yang buy on breakout sifatnya, artinya sudah ada kenaikan, dia bisa naik lebih tinggi lagi. Nah untuk saat ini MTDL meskipun udah 10%, tapi peluangnya ini masih ada karena baru hari ini dia breakout dari level 2200, target berikutnya di level 2400 sampai 2500 untuk saham MTDL. Ya, tadi baca juga sama yang cukup menarik ya saham Bank Kapital. Ini Bank Kapital juga ini sebenarnya masih satu kelompok ya dengan Bank Aladin ya, Bank BANK yang kemarin baru kerjasama dengan AMRT dan Halodoc gitu. Nah ini posisinya pas 470 resisten. Kalau bisa breakout, nah peluangnya bisa ke angka 500 ya, ke level 500 untuk saham baca. Oke, coba saya pilih dulu ya pertanyaan karena sangat banyak pertanyaan-pertanyaannya. Nanti dilanjutkan. Java. Ya, sebelumnya tolong diisi kuesionernya biar nanti kita punya feedback juga dari teman-teman semua. Kita coba pilih dulu ya beberapa pertanyaan karena waktunya udah cukup. Bentar ya. Untuk saham Java. Nah, ini Java memang kemarin kita ada rekomendasiin, cuman pas besoknya nggak langsung naik ya, jadi ada penurunan. Nah, saat ini seperti apa? Tren untuk saat ini Java sebenarnya ada penurunan ya. Jadi kalau mau beli di Java ini hanya untuk day trading, jadi jangan dipertahankan karena secara tren masih belum bagus ya untuk saham Java. Nah, saat ini supportnya di berapa? Ini pas banget sebetulnya di level support hari ini. Jadi harus diperhatiin nanti mudah-mudahan Java ini bisa mantul ya di level supportnya. Dicek lagi nanti sampai closing. Kalau bertahan di level support ini di atas 1650 ya. Nah, untuk jam Java bisa dipertahankan. Paling tidak nanti target kenaikan di 1845 yang untuk jam Java. Sementara ini lagi on support. Kalau on support ini apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk yang belum punya sahamnya, lebih aman itu nunggu satu candle ada candle kenaikan. Artinya dia trennya mantul ya, artinya rebound, teknik rebound gitu. Itu untuk yang belum punya. Untuk yang sudah punya seperti apa, apalagi nyangkut misalkan, nah kita harus batasin. Kalau jebol support, kita harus jual lagi karena potensi turunnya jauh lebih besar.
Nah, gitu ya. Jadi harus bisa tahu dulu nih, kita rencananya mau apa nih. Yang belum punya sahamnya dengan posisi seperti ini harus seperti apa gitu ya. Nah, untuk Java sendiri yang belum punya sahamnya harus wait and see dulu, pastikan ada pantulan dari level support. Yang sudah punya saham Java, lebih baik batasi di support ini untuk menjual sahamnya. Kalau jebol support, peluang turunnya jauh lebih besar sampai bisa ke area sekitar 1.500-an ya. 1.450 sini. Oh, di sini. Nah, ini penurunan, target penurunan untuk saham Java. Oke, mungkin teman-teman karena ini ada keterbatasan waktu, saya belum memperpanjang